Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haizona kirom, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia sadukondimulakum nasroh al-khubaru waki bima ditifikasi halian. Ma'akum Sofa Mafuzosina menitifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, Indonesia emas di tahun 2045 terus didengungkan dengan indikator Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera 2045. Namun pemerataan pendidikan belum tercapai di Indonesia, selain sarana dan prasarana yang belum memadai di berbagai daerah. Ketidakmerataan ini dapat memberikan dampak buruk bagi masa depan anak-anak bangsa Indonesia. Akibatnya masyarakat tidak memiliki ilmu dan pengetahuan. Kebodohan yang terjadi, kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Indikator yang paling utama ialah kemajuan dan kualitas pendidikan rakyatnya. Karena kemajuan dan kualitas pendidikan rakyat Indonesia sangat rendah yang berdampak pada perkembangan dan peningkatan literasinya. Jumlah penduduk Indonesia saat ini tidak sepadan dengan besaran anggaran pendidikan yang hanya 20% APBN, birokrasi yang berbelit-belit, ribet panjang, dan pemerataannya pembangunan sektor pendidikan di daerah. Komponen masyarakat, yayasan, organisasi, lembaga pendidikan sangat berperan penting sebagai sumber, pengelola, pelaksana, penyelenggara, pengendali mutu, dan pengguna dalam meningkatkan kemajuan dan kualitas hasil pendidikan dalam membantu pemerintah. Yayasan mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan serta kemajuan melalui pendidikan. Selain itu, keberadaan yayasan dapat membantu mencapai tujuan masyarakat pada bidang sosial, baik itu kemanusiaan dan keagamaan. Pun demikian, masyarakat dapat berperan sangat penting dalam memberantas kebodohan. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Saat ini, masyarakat sedang dihadapkan pada kendala-kendala akses pendidikan seperti biaya pendidikan, biaya transportasi, jarak tempuh, dan lainnya. Kendala-kendala akses pendidikan ini pun seiring dengan kian naiknya harga bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Keadaan masyarakat serba tidak mudah, akan tetapi proses pendidikan bagi masyarakat harus berjalan dengan segala kemudahannya. Berita selanjutnya, tidak hanya anak remaja berusia 15 tahun yang menjadi korban muncikari A alias Oma, umur 52 di Kota Bekasi. Justru korbannya sudah 8 orang yang dijual untuk open BO melalui aplikasi micet. Dijelaskannya tersangka Oma sudah menjalankan bisnis lendir itu selama 1 tahun. Selama itu dia telah meraup keuntungan 36 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk ke mall, belanja, dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan tersangka D, umur 17, yang berperan sebagai perekrut sudah bekerja selama 3 bulan. Selama itu dia sudah mendapatkan 128 laki-laki pelanggan open BO. Korban kemudian diajak ke salon sekaligus rumah Oma. Kepada korban, tersangka D mengaku akan mengajaknya berlibur ke Bali. Selain menjadi muncikari, tersangka Oma juga menampung para korbannya di kos-kosan nomor 28 di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Indekos itu disewa Oma 1 juta rupiah per bulannya. Firdaus menyebut pemilik indekos tak mengetahui kegiatan prostitusi yang dilakukan muncikari Oma. Berita selanjutnya dilansir dari kompas.com. Seorang pengendara motor berinisial BSD, umur 49, tewas saat hendak menyalip minibus di Jalan Raya Babelan, Kelurahan Kabelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi pada Selasa 16 Januari 2024. Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi, Ibtu Charmin mengatakan awalnya korban hendak menyalip minibus dari sisi kanan. Gagal menyalip, motor korban menyenggol bagian belakang mobil. Korban pun jatuh dari sepeda motornya. Kecelakaan itu pun tidak dapat terhindarkan. Korban tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Hingga saat ini, polisi masih mengendalami kasus tersebut. Berita selanjutnya dilansir dari kompas.com. Camat Medan Satria Widitya Warman menyatakan dirinya netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 sebagai aparatur sipil negara. Tetap bersama kami karena berita selanjutnya sesaat lagi.
setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah Kiai Haji Jamalulail yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan masa Yasuki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa. Kembali lagi bersama saya, Sofa Mahfuzosina. Berita selanjutnya, Camat Medan Satria, Widitya Warman, menyatakan dirinya netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 sebagai aparatur sipil negara ASN. Hal itu ia sampaikan usai diperiksa sebagai saksi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bekasi. Terkait foto pamer jersey nomor punggung 2, Widi juga tak menjawab pertanyaan awak media soal apakah ada sosok yang mengarahkan untuk berpose memamerkan jersey nomor punggung 2 tersebut. Sejauh ini sudah ada 9 camat Kota Bekasi yang diperiksa Bawaslu sebagai terlapor karena foto pamer jersey nomor 2 di sela kegiatan olahraga para ASN di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi pada Jumat 29 Januari 2023. Rata-rata para terlapor diperiksa Bawaslu selama kurang lebih 2 jam dan dicecar sebanyak 30-an pertanyaan. Pemanggilan para terlapor sudah dilakukan sejak Selasa 9 Januari 2024. Pemeriksaan akan terus dilanjutkan selama 2 pekan sampai putusan foto yang diambil dalam kegiatan olahraga para ASN Kota Bekasi itu dicurigai berkaitan dengan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilihan presiden 2024. Bawaslu masih mencari bukti apakah 13 terlapor itu terbukti secara sah dan melakukan pelanggaran kampanye pemilu. Jika terbukti melakukan pelanggaran kampanye pemilu sesuai Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat 2, 13 terlapor itu terancam pidana penjara selama 1 tahun. Mengakhiri berita hari ini dilansir dari sindonews.com. Berangkat dari kepedulian tinggi akan kesehatan dan keselamatan masyarakat, Kometeo komitmen mengutamakan fungsi kesehatan tanpa mengindahkan kenyamanan dan nilai estetik. Kali ini menghadirkan hand sanitizer, spray, dan masker 3-play menandai 2 tahun eksistensi. Kometeo yang pertama kali diperkenalkan pada 11 November 2021 menggelar event tahunan bertajuk Cometland 2024 yang dimeriahkan beragam acara seperti bazar makanan, game seru, pengecekan kesehatan gratis, kemudian seminar kesehatan yang diisi Dr. Christine Chandra, pengundian door prize dengan berbagai hadiah menarik, hingga donasi kemanusiaan kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI). Event akbar tersebut digelar di Gedung Graha Delta, Kota Bekasi. Event ini sekaligus selebrasi diluncurkan produk terbaru Kometeo, yaitu Sanitize Wet Wipes dengan kemasan travel friendly yang mudah dibawa dengan bahan berkualitas, tidak mudah sobek dan tidak mudah kering. Kemudian mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial melalui pembelian Kometeo. Sudah lebih dari 20 kali Kometeo melakukan beragam kegiatan sosial seperti support atlet disabilitas, bantuan anak yatim piatu, dan bantuan kemanusiaan korban bencana alam. MUI TV Kota Bekasi kembali mengadakan MUI TV Awards 2024, yang mana acara ini merupakan acara kedua. Acara yang menghadirkan short movie competition dengan tema Ramadan Karim. Perlombaan ini diselenggarakan untuk para mahasiswa se-Bekasi Raya. Ayo segera daftarkan tim kalian untuk mewakili kampus di acara short movie competition MUI TV Awards 2024. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news, aktual and up to date. I'm Sofa Mahfuzosina. See you in next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.